Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana kita ingin meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan keselamatan di akhirat, maka kenanlah pemilik dunia dan akhirat Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Sehingga pengenalan kita kepada Allah itu bukan pengenalan yang penuh dengan imajinasi dan khayalan. Akan tetapi pengenalan kita itu kepada Allah betul-betul pengenalan yang terang, jelas, nyata dan wujud. Bahwa dialah yang wujud semata-mata dari sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. La ilaha illallah. Oh, tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata. Tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Olehkan dialah yang wujud, yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin semata-mata. Itu artinya Bapak Ibu, di mana tidak ada sesuatu apapun di alam dunia ini, melainkan hanya dialah semata-mata. Kalau dia adalah wujud yang nyata, wujud yang zahir, tentu segala wujud yang nyata, yang zahir, terang dan jelas, tentu sah, dapat dan mampu kitanya untuk bisa melihat dan menyaksikan. Begitulah diutarakan, kullu mawjudan yasilu an yura. Setiap yang wujud, setiap yang nyata, setiap yang terang dan jelas itu adalah hak. Bapak Ibu mampu untuk melihatnya. Kalau Ustadz bertanya kepada Bapak Ibu, apakah yang Ustadz pegang ini wujud atau nyata Bapak Ibu? Wujud. Kalau ini adalah wujud dan nyata, bisakah Bapak Ibu memandang dan melihat wujud yang nyata yang saya pegang ini? Bisa. Begitulah sebenarnya Allah itu. Kalau Allah itu adalah wujud yang tunggal, yang esa, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata yang ada. Tentu kewujudan dan ketunggalan dirinya itu tentu bisa dilihat, tentu bisa disaksikan, karena dia adalah wujud. Lalu alam dan diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya bagi kewujudan akan adanya diri? Maka disinilah kita mesti mampu memahaminya, bahwa alam dan diri kita ini yang disebut namanya tajalli min tajalliyatillah. Kenyataan untuk memandang akan kezahiran wujud nyatanya dirinya itu. Sebab dia yang ada. Tidak ada yang lain selain pada dirinya.
ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata, melainkan hanya Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap segala sesuatu, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, mulai daripada yang kecil sampai kepada yang besar, hakikatnya itu adalah halikun. Hakikatnya itu nggak pernah ada. Hakikatnya tidak pernah wujud. Illa wajahahu. Kalau segala sesuatu ini hakikatnya tidak pernah ada dan tidak pernah wujud, maka siapa sebenar-benarnya yang wujud dan sebenar-benarnya yang ada itu? Melainkan hanya Dialah zat semata-mata. Dialah yang sejak dahulu ada, sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau Dia yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, maka alam dan diri kita inilah yang dikatakan namanya Ainullah. Ini yang disebut namanya wujudullah. Ini yang dikatakan hakikatullah. Kenyataan memandang akan wujud nyatanya akan dirinya. Begitulah orang-orang kasar, orang-orang arifin hatinya, kalbunya telah putus memandang Allah itu. Ini yang dikatakan namanya musyahadatul wujud. Betul-betul kita memandang satu wujud dalam itikad pandangan hati dan jiwa kita ini. Karena tidak ada yang lain selain daripada Dirinya. Nah, kalau ada yang lain selain daripada Dirinya, ada wujud yang lain selain pada Dirinya, berarti telah ada dua Tuhan di situ. Kalau sudah ada dua Tuhan, ini yang disebut namanya dengan kesyirikan. Jadi yang dikatakan syirik itu, apabila masih terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, itulah yang dikatakan namanya syirik. Berarti kita belum mampu mengesahkan akan wujud ketunggalan dirinya, mengesahkan zatnya, sifat dan asmanya serta afalnya dalam kehidupan ini. Maka bagi orang yang arifin, bagi orang yang arifinlah, di mana wujudnya itu benar-benar telah karam, wujudnya itu sudah benar-benar fana di dalam wujudnya Allah. Sifatnya itu benar-benar telah karam dan fana di dalam sifatnya Allah. Kalau sudah karam dan fana wujudnya di dalam wujudnya Allah, sudah fana sifatnya ke dalam sifatnya Allah, maka disitulah ternakta dan jelasnya Allah itu yang wujud dan yang bersifat. Kalau Dia telah terang wujudnya, telah terang sifatnya pada sekalian alam dan pada segala sesuatu, maka ketika itu kala lisanahu, ketika itu tiada kata yang dapat dikatakan lagi. Apa maknanya tiada kata yang dapat dikatakan? Maknanya ya cukup diam. Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, hening di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan itu. Maka ketika itu Bapak Ibu tidak boleh lagi menunjuk-nunjuk untuk menjelaskan akan dirinya. Cukup Bapak Ibu menyatakan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang wujud melainkan hanya Dia yang wujud semata-mata. Ketika itu jangan ditunjuk-tunjuk, apalagi disebut, diterangkan dan dijelaskan. Kalau Bapak Ibu telah terang dan jelas pemahaman tentang Allah, lalu ditunjuk juga, dijelaskan juga, lain
nanti yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Maksud kita adalah Allah, tapi yang ditunjuk adalah sesuatu. Maksud kita adalah Allah, namun yang ditunjuk adalah Allah. Makanya orang yang sudah ma'rifat, orang yang telah sampai pemahamannya kepada puncak Sidratul Muntaha, telah sampai puncaknya itu kepada makam Tuhan, Bapak Ibu, sulit bagi dirinya untuk menerangkan dan menjelaskan tentang kepribadian Tuhan itu. Sulit bagi dirinya untuk menerangkan dan menjelaskan tentang keadaan Tuhan itu. Kalau orang makrifat, sulit bagi dirinya untuk menerangkan dan menjelaskan tentang Allah. Tentu lebih sulit lagi, Bapak Ibu, bagi orang yang tidak mengenal. Tentu lebih sulit bagi orang yang tidak makrifat. Dia hanya mampu memahami tentang Allah itu hanya sebatas mengenal huruf, nama, asma, dan tulisan. Padahal Allah itu bukanlah berbentuk huruf, nama, tulisan, dan asma. Ini Allah katakan kepada kita. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfi. Ada sebahagian daripada manusia ini, sebahagian daripada hamba ini, dia mengaku mengenal aku, mengaku dia mengingat aku, mengaku dia menyembah aku, tapi sayang kata Allah, yang dikenal, yang disembah dan diingat bukanlah diriku, kata Allah. Akan tetapi yang dikenal dan disembah serta yang diingatnya adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Maka ketika dia sudah menyembah tulisan Allah dengan cara mengingat lafaz Allah dan huruf Allah, ketika itu sebenarnya dia telah menjadikan hati dan pikirannya membawa tulisan dan asma Allah itu di dalam kesyirikan. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita. Antakulu ala Allah ma la ta'lamun. Haram bagi seseorang untuk menjelaskan dan menceritakan tentang diriku, padahal dia belum mengenal akan aku. Bagaimana mungkin dia akan mampu mengenal akan aku, menceritakan akan diri aku, padahal dia sendiri belum bermakrifat dengan aku, dia sendiri belum berliqah dengan aku, dia sendiri belum bermusyahadah dengan aku, dia sendiri belum bermuwajahah dengan aku. Sebab apa? Orang yang sudah makrifat, orang yang sudah liqah, orang yang sudah bermusyahadah dan bermuwajahah saja dengan aku, kata Allah, tak mampu dia menjelaskan dan menceritakan tentang aku. Karena aku ini bukanlah berbentuk huruf, lafaz, dan suara. Aku bukanlah kata-kata Allah itu. Walaupun aku ini bukan berbentuk lafaz dan suara, namun aku ini wujud nyata dan terang. Segala yang wujud dan segala yang terang itulah kezahiran nyatanya akan diri aku. Maka nafikan segala yang wujud ini dalam pandang hati kita. Panahkan segala yang wujud itu dalam pandangan hati kita. Liburkan segala yang wujud ini dalam pandangan hati kita. Kalaulah segala sesuatu yang wujud pada Allah dan pada diri kita ini telah fana dan karam dalam pandangan hati kita, maka disitulah nyatanya Allah itu yang wujud semata-mata. Ini yang selalu saya antarkan kepada kita. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata.
Kalau kita memandang Allahnya apa dilihat oleh mata, itu maknanya apa dilihat oleh mata, itulah kenyataan akan nyatanya wujud kezuhiran diri Allah. Tapi kalau kita melihat apa dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah alam dan sesuatu. Yang terpandang itu adalah makhluk. Dan pandangan ini mesti ditarkikan dan ditanazulkan. Sehingga muncullah suatu ungkapan yang disebut namanya syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Kalau kita sudah mampu memandang yang banyak pada yang satu, sudah mampu pula kita melihat yang satu pada yang banyak, maka terjadilah syuhudul wahdah bil wahdah. Yang memandang dengan yang dipandang satu juga orangnya. Yang melihat dengan yang dilihat satu juga orangnya. Yang menyembah dengan yang disembah satu juga orangnya. Al-abid wal ma'bud wahid. Ini yang disebut namanya pandangan yang syuhud. Setelah terjadi pandangan yang syuhud melalui pandangan zuhir ini, maka lakukanlah namanya. Jadi pandangan zuhir ini disebut namanya pandangan yang syuhud. Pandangan hati disebut pandangan yang wahdatul wujud. Bahwa tidak ada yang wujud pada diri dan di luar diri, pada alam, pada segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, melainkan hanya dialah wujud dengan sendirinya semata-mata. Disitulah letaknya kita itu mengesahkan akan ketunggal wujud Allah itu dengan mengatakan la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Tidak ada yang nyata dan wujud melainkan hanya Allah. Katakan hai Muhammad bahwa Allah itu benar-benar esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa asmanya, dan esa pula af'alnya. Maka ketika kita sudah mampu mengesahkan zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya, tidak lagi terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya, disitulah lepasnya kita itu daripada kesyirikan. Kalau sudah lepas kita daripada kesyirikan, karena tidak terpandang lagi makhluk, tidak terpandang lagi namanya alam, dan tidak terpandang lagi namanya sesuatu. Inilah orang yang dikatakan fanabilah dan bakobilah itu. Maka Nabi selalu berpesan kepada kita, siapa yang ingin mengenal Allah, siapa yang ingin berjumpa Allah, siapa yang ingin menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah. Apa pesan Nabi kepada kita? Apa wasiat Nabi kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu memandang, melihat dan menyaksikan Allah. Tak akan pernah mampu kamu itu bertatap wajah dengan Allah. Tak akan bisa kamu mengenal Allah hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa mengenal Allah, orang yang mati bisa berjumpa Allah, orang yang mati bisa bermusyahadah dan bertatap wajah dengan Allah, Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu hidup, maka selama itu Bapak Ibu tak akan pernah bisa mengenal, berjumpa, melihat, dan bertatap wajah dengan Allah. Kalaulah orang yang mati yang bisa melihat dan memandang Allah, tentu kita berpikir Bapak Ibu,
Mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul? Apakah mati secara syariat atau mati secara hakikat? Inilah yang dimaksud oleh Rasul, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Ini maknanya. Mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya Israel. Apa maksudnya mati sebelum datangnya ajal? Mati sebelum habisnya usia umur. Mati dalam hidup. Yang dimaksud oleh Rasul dalam kalamnya itu adalah mati secara hakikat. Mati secara hakikat itu keluar kamu dari dirimu. Keluar kamu dari kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan merasa dirimu itu bersifat. Jangan ada keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila kesadaran manusia ada, kamu masih merasa wujud dan bersifat, pasti kamu tidak akan pernah mengenalkan aku. Karena akulah yang sebenarnya wujud dan akulah sebenarnya yang bersifat itu. Kalau aku yang wujud dan bersifat, maka akulah sebenarnya dirimu itu. Dirimu bukanlah diriku. Akan tetapi dirimu betul lain daripada rupa diriku. Akulah sebenarnya dirimu. Dirimu itulah nyatanya akan diriku. Maka dialah yang qiyamuhu binafsihi di situ. Bukan Tuhan menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Karena dalam mentauhidkan Allah tidak ada bahasa menjadi-jadikan. Karena yang wahdatul wujud itu hanya Allah. Jadi wahdatul wujud itu jangan Bapak Ibu pahami dua wujud lalu menjadi satu wujud. Dua titik lalu disatukan. Hanya Allah sajalah yang wujud dan yang tunggal semata-mata dari sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Disitulah letaknya Allah itu ahad. Makanya Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, kalau Allah itu ahad, adakah sesuatu selain daripada dirinya? Tidak ada. Kalau ada sesuatu selain daripada dirinya, berarti Allah itu belum ahad. Allah itu belum dikatakan tunggal. Allah itu belum dikatakan wahdatul wujud. Kalau ada yang lain, kalau ada sesuatu, kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka Allah itu belum dikatakan tunggal dan ahad. Yang dikatakan ahad, yang dikatakan tunggal, yang dikatakan esa itu tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada yang lain. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada, Ustaz, kalau Allah cuma yang wujud, Ustaz, lalu kenapa ada alam? Bahasanya. Kenapa ada sesuatu bahasanya? Alam dan sesuatu itu menjelaskan tentang kezahiran, ketunggalan akan wujud dirinya yang esa itu. Makanya segala sesuatu itu disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Segala sesuatu itulah kezahiran nyatanya akan dirinya. Bahasa kiasnya, dia melihat dirinya di luar dirinya. Dia bercermin untuk memandang dan melihat dirinya. Inilah yang digunakan
Bahasa kias itu dalam bahasa kaji. Orang tauhid mengatakan disebut alam dan sesuatu ini disebut namanya ainullah, wujudullah, hakikatullah. Orang tarikat menyebutkan mir'atillah, cermin untuk memandang nyatanya akan wujud kezuhiran Allah. Orang syariat mengatakan makhluk. Sebenarnya makhluk mir'atillah, wujud Allah, itu tidak lain adalah dirinya saja, Bapak Ibu. Dirinya ada semata-mata, secara tunggal, secara ahad. Dan sejak dahulunya, sekarang ini akan datang ini. Sehingga tidak terpandang ada rupa yang lain, ada bentuk yang lain, ada wajah yang lain selain pada dirinya. Lalu apa kata Bapak Ibu? Allah itu kan laisa, Ustaz. Allah kan tidak berbentuk dan tidak berupa. Benar ayatnya itu. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits. Allah tidak berbentuk, Allah tidak berupa. Karena dia yang wujud dan dia cuma yang tunggal, maka segala bentuk dan rupa itulah kezahiran akan nyatanya akan wujud dirinya semata-mata. Jadi jangan disandingkan Allah itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada. Sesuatu itu hanyalah menjelaskan dirinya sajalah yang wujud dan yang ada pada sekalian alam ini. Dan sekalian alam ini, inilah yang disebut kenyataan kezahiran akan rupa dirinya. Itu yang Ustaz maksudkan itu. Dialah yang melihat, memandang, dan menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah yang dikatakan namanya mir'atillah. Di luar dirinya itulah yang disebut namanya ainullah. Di luar dirinya itulah yang disebut namanya makhluk Allah, alam dan sesuatu itu. Jadi kalau kita sudah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, sudah sampai kita kepada puncak Tuhan, sudah sampai kita kepada paham Aryan. Paham Aryan itu paham telanjang, tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada lagi terlihat agar wujud diri ini, yang merasa mendengar, berkata, melihat, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Lepaskan melekatan akan diri ini merasa wujud dan bersifat, itu disebut namanya makom Aryan. Di luar diri tidak terpandang yang lain lagi, melainkan hanya dia semata-mata. Ketika itu sulit bagi Bapak Ibu menjelaskan dan menerangkan akan dirinya, apalagi ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu. Selalu saya antarkan kepada Bapak Ibu, kita sekarang berada di majelis Tauhid Rabbani. Bapak Ibu udah paham. Setiap malam Ahad kita berada di sini. Namun ketika ada teman kita bertanya, atau anak kita nih bertanya kepada kita, kepada ayah dan kepada ibunya, ibu, ayah, yang mana yang majelis Tauhid Rabbani itu ayah ibu? Bagaimana cara Bapak Ibu menerangkan kepada anak itu? Yang mana yang dikatakan ya sulit bagi Bapak Ibu. Kalau ditunjuk, nanti yang tertunjuk itu dinding, yang tertunjuk itu tiang, tertunjuk nanti karpet, yang tertunjuk nanti yang lain, atau gini-gini aja, termasuk Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin tahu juga anak ini Tauhid Rabbani, di mana kita duduk, suruh keluar dari keluar kita sama-sama dari tempat ini, barulah nampak majelis tauhid itu.
barulah nampak tauhid robani itu. Maksud Ustadz, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zohir dan batin, maka jangan ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu, jangan disebut-sebut. Disitulah puncak makrifat itu adalah diam. Diam yang sudah paham maksudnya, bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah itu Bapak Ibu. Ya, maka itu lebih terang dan jelasnya tentang rahasia Allah dan diri kita ini, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kalau kita ingin ya bahagia ya dunia dan keselamatan akhirat, kenalilah pemilik dunia, kenali pemilik akhirat itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Sehingga pengenalan kita kepada Allah itu bukan pengenalan yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Ya, apalagi merenung-renung Bapak Ibu. Karena apa yang kita renungkan, apa yang kita khayalkan, apa yang kita imajinasikan tentang Allah, itu bukan aku, kata Allah, itu pikiranmu saja tuh. Karena Allah itu tidak bisa dipikirkan, dibayangkan, dan diimajinasikan. Cukup kamu menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia itu adalah wujud dan nyata. Segala yang wujud, segala yang nyata, itulah kezuhiran akan nyatanya wujud dirinya. Ketika itu jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Makanya orang makrifat sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Tuhan. Apalagi orang yang belum mengenal Allah. Apalagi mengenal Allah itu sebatas mengenal huruf, tulisan, dan asma. Hanya Ustaz jelaskan sama Bapak Ibu tuh. Contoh Bapak Ibu, diangkat mesin sekitar gini ya. Mesinnya Toyota ya dan ya. Ini tanya Ibu, wajah lo, wajah senar lo. Ini Allah nih Ibu. Tulisan apa? Tulisan Allah. Yang Allahnya mana Bu? Mana Iha? Yang menulisnya itu Pak, jangan ditunjuk. Inilah pemahaman. Saya antarkan satu lagi. Ketika Bapak Ibu ya belajar mengenal Allah melalui buku bacaan, apakah nama bukunya tentang ilmu makrifat, lalu Bapak Ibu mengenal Allah dengan pengenalan, membaca diri, mengkaji diri, akan berbeda pahamnya. Saya mau tanya sama Uwo, kalau nggak dapet jawabannya Bapak Ibu, gaji belum dibuka. Apa bedanya sama Uwo? Ma'uwo mengenal Allah melalui buku bacaan dengan Ma'uwo mengenal Allah mengkaji diri atau mengenal diri. Allah yang Ma'uwo pahami dengan cara membaca buku, dengan Allah yang Ma'uwo pahami dengan cara mengkaji diri, bagaimana pemahamannya itu? Lebih enak belajarnya membaca buku atau pakai guru? Itu belajar. Kalau mengenal Allahnya gimana? Pas atau tidak? Cepat aja lah. Pas. Kan jale. Ini lagi bantu ibunya. Apa juga? Rami nanti Rami itu. Bu aja lagi. Belajar senang. Halo? Iya. Jauh pandang nih Ustaz. Boleh nih lagi. Pas ya? Boleh ini enggak tua-tua ya? Muda memang di surga memang gitu dia. Iya. Gina. Pertanyaannya, lapel kijang karibu. Gina ingin belajar mengenal Allah, ingin makrifat,
Lalu Gina belajar mengenal Allah itu melalui buku-buku tentang Allah, kan? Kemudian Gina mengenal Allah dengan cara mengkaji diri. Apa bedanya ketika mengenal Allah melalui letaknya? Ya, orang terikat itu tergelincir dengan tarikatnya. Lihat, tergelincirnya orang tarikat itu pada saat terjadi pengalaman rohani pada dirinya. Oh, Bapak belajar tauhid sudah berapa tahun? Ustaz berapa tahun? Sudah berapa kalender, Pak? Ya, 3 kalender udah. Udah. Nah. Pak Sudir udah berapa kalender ngaji sini? 1 kalender. Ada 3 kalender, ada 1 kalender. Lalu bertanya dia sama temannya, kamu 3 kalender, 1 kalender, ada enggak pengalaman rohani? Oh belum, saya belum sampai 1 kalender, baru 6 bulan pengalaman rohani saya udah sampai mi'raj saya nih. Yang belum sampai, yang belum ada pengalaman rohaninya, belum tembus lagi. Sombong dia dengan pengalaman rohaninya tuh. Aku belum cukup lagi 1 kalender Pak Sudir, 6 bulan baru. Ada yang mengatakan 3 bulan, tapi aku udah bisa mi'raj, aku udah bisa lihat itu. Kamu udah 3 kalender, tapi belum ada pengalaman. Kamu nih masih kotor hati kamu nih. Enak kali dia menghukum-hukumi kawannya. Di situ terhijabnya orang tarikat itu dengan pengalaman rohaninya. Maksudnya, kalau ada teman yang tidak ada pengalaman rohaninya, belum tembus, belum kasat tuh, belum naik makomnya lagi itu. Saya aja belum sampai 1 tahun udah kasat saya. Itu tertipu tuh. Padahal yang sebenarnya Bapak Ibu, ini ada halnya juga tuh. Padahal Allah berikan pengalaman rohani kepada dirinya ya, untuk menambah keyakinan di dalam dirinya. Sebab apa? Kalau Allah tidak bukakan pengalaman rohani bagi dirinya, dia tidak yakin dan tidak percaya dengan ilmu yang disampaikan itu oleh gurunya. Jadi baru dia yakin kalau ada pengalaman rohani. Jadi pengalaman rohani itu buat dirinya sebagai bukti dalil bagi dirinya.